Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita sekalian. Mulai kita bangun dari tidur sampai kita tidur kembali, Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmatnya kepada kita sekalian. Maka kata alhamdulillah mewakili rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang mencintaiku, maka dia bersamaku di dalam surga. Saudaraku para pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah, tema kita kali ini adalah memaknai musibah. Kata musibah berasal dari bahasa Arab yang bermakna mencapai sesuai dengan target, mencapai sasaran, bisa bermakna kecelakaan atau bencana. Walau di dalam Al-Quran, kata musibah juga dipakai dalam kejadian yang baik maupun yang buruk yang menimpa seseorang. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran, "Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik." Apa saja nikmat yang engkau rasakan adalah dari Allah, dan apa saja bencana, musibah yang menimpa, maka itu adalah dari kesalahan dirimu sendiri. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita memaknai musibah? Yang pertama, musibah itu adalah untuk mengangkat derajat, lirafid derajat. Siapapun yang diberikan musibah oleh Allah, salah satu tujuannya adalah Allah ingin mengangkat derajatnya. Apakah dia mampu lolos dari musibah itu? Apakah dia mampu lolos dari ujian itu? Maka disitulah poin bahwa Allah ingin mengangkat derajat kita. Yang kedua, musibah itu adalah ujian. Dan setiap manusia pasti akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setiap manusia Allah berikan ujian yang berbeda-beda. Karena ujian adalah, musibah adalah ujian, maka semua manusia terkena. Sampai kepada Rasulullah Muhammad dan para nabi-nabi yang lain juga diuji. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berat ujiannya? Faqala al-anbiya. Beliau menjawab, para nabi. Para pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah, jika dibandingkan ujian yang kita rasakan, yang kita alami, dengan ujian yang dialami oleh para nabi, itu belum sebanding. Yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Nabi Yunus alaihissalam diuji oleh Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah. Nabi Ayub diuji oleh Allah. Nabi Ayub itu berat ujiannya. Beliau kemudian diuji dengan ludesnya hartanya. Belum selesai kesedihan dengan ludes hartanya, Allah kemudian beri ujian yang kedua dengan kematian anaknya. Belum selesai ujian tersebut, Allah berikan lagi penyakit. Begitu berat ujian. Yang ketiga, kenapa Allah memberi musibah? Karena ingin Allah memberikan kebaikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "May yuridillahu bihi khairan yusibahu minhu." Siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah memberi musibah. Salah satu contoh, kisah seorang penjual kue. Penjual kue ini rajin sholat. Bahkan dia sering tahajud. Di malam itu dia tahajud. Dan memang di kampung itu adalah rata-rata pekerjaannya penjual kue. Dan ada mobil khusus yang menjemput mereka di pagi hari jam 7. Sesuai dengan kesepakatan. Siapa yang terlambat akan ditinggalkan. Tersebutlah bahwa penjual kue ini di malam hari dia tahajud dan berdoa, "Ya Allah, mudah-mudahan kue saya ini laku dan keuntungannya banyak."
Bahkan di sebuah hari dia sholat berjamaah. Dia kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan keuntungan yang besar. Namun apa yang terjadi? Di pagi hari dia berjalan menuju ke tempat di mana teman-temannya pun menunggu mobil tersebut. Dan ketika dia berjalan, ternyata kakinya terpeleset karena jalannya licin. Akhirnya kue itu tumpah, bercampur dengan lumur. Tidak ada yang bisa diambil. Apa yang terjadi pada dirinya? Dia marah, ya Allah, kau tidak adil. Aku sudah sholat, aku sudah tahajud, aku sudah sholat berjamaah. Kenapa engkau tumpahkan tape saya? Berapa banyak kawan-kawan saya yang tidak sholat? Kenapa bukan dia yang kau tumpahkan tape kuenya? Kenapa saya? Itu dalam batinnya menyalahkan Allah. Ya Allah, kau tidak adil. Sampai dia balik ke rumahnya, ketemu dengan istri-istrinya pun dimarahi. Ketemu dengan anaknya pun dimarahi. Bahkan kucingnya yang lewat pun kucingnya ditendang. Andai kata kucing itu bicara, tentu dia berkata, apa salah saya? Tetapi begitulah ketika hati seseorang gundah gulana, menyalahkan Allah, menyalahkan keadaan, menyalahkan musibah. Akhirnya 2 jam kemudian, dia ingin mendengar musik. Tetapi apa yang beliau dengar, ternyata adalah berita kecelakaan. Pada hari ini setelah terjadi kecelakaan, mobil yang ditumpangi oleh penjual kue itu masuk ke dalam jurang dan semua penumpangnya itu meninggal. Dia langsung sujud syukur, ya Allah, untung kau tumpahkan kue saya. Andai kata tidak, maka saya pun bagian dari mereka yang kecelakaan. Ya Allah, kalau begini jadinya kau tumpahkan lagi, ya Allah. Kau selamatkan saya, Allah. Intinya musibah ini terjadi karena ingin Allah memberikan kebaikan kepadanya. Begitulah kita memaknai musibah. Saudaraku, para pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, musibah itu terjadi karena Allah mencintai. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah ketika mencintai suatu kaum, maka dia akan mengujinya, dia akan memberikan musibah. Faman radiya falahur ridha. Siapa yang ridha dengan musibah itu, maka Allah ridha kepadanya. Waman sakhita falahus sukh. Tapi siapa yang murka, maka kemurkaan juga baginya. Jadi ketika musibah hadir, maka salah satunya adalah Allah mencintai kita. Musibah itu adalah tanda cinta. Seorang pasangan suami istri kemudian menarik tangan suaminya, lalu berkata, wahai suamiku, ayo kita pengadilan, kita bercerai. Kenapa? Kau tidak dicintai oleh Allah. Buktinya selama kita nikah, kamu tidak pernah diuji oleh Allah. Kamu tidak pernah sakit, kamu tidak pernah kena musibah. Ditariklah tangan suaminya, dia berjalan. Akhirnya suaminya pun kena musibah. Apa musibahnya? Kakinya kemudian terkena batu besar dan berdarah. Dia berkata, wahai suamiku, ayo kita pulang. Musibah telah hadir, ini tanda cinta Allah kepada kita.